Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. 2 pekan jelang pemilu, pemerintah kian gencar membagikan bantuan sosial. Anggaran Bansos tahun ini bahkan hampir menyentuh angka 500 triliun rupiah, tertinggi sepanjang masa. Pengamat menilai pembagian Bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik. Bansos beras 10 kg ternyata bukan satu-satunya bansos yang akan dibagikan pemerintah awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan langsung tunai BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT pangan baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp11,2 triliun untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian, penerima akan langsung menerima Rp600.000. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari, yang besarnya Rp200.000 per bulan. Pembagian bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies menyatakan bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat, bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Sementara Muhaimin menegaskan bansos adalah kebijakan negara, tidak boleh diklaim oleh presiden atau pasangan calon peserta Pilpres. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh Presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan Presiden, bantuan Menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan Presiden. Kita harap Presiden fair. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak. Stali Tiga Uang Capres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut bansos bukan diberikan karena kemurahan seseorang, tetapi diatur oleh konstitusi. Ingin bicarakan tentang bansos itu menyangkut 3 hal. Satu, bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu itu diturunkan di dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah, bukan oleh pemerintah sendiri. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pembagian bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik. Ya, ada mekanisme gitu, misalkan bagaimana tidak disalahgunakan, karena ada mekanisme pengawasan baik dari BPK, BPKP, dari kepolisian gitu. Bahkan
kita pun semua rakyat Indonesia bisa mengawasi, misalkan dari ormas, ya kan, dari kita masyarakat, ya kita awasi bersama lah, agar memang kecurigaan publik, kecurigaan masyarakat, atau katakanlah lawan politik Jokowi itu tidak berdasar. Kita agar sama-sama enak menjalankan pemerintahan. Anggaran pemberian bansos yang naik pesat di tahun 2024 dipertanyakan efektivitasnya oleh peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus. Menurut Ahmad, pembagian bansos tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, anggaran bantuan sosial dalam APBN ya memang memiliki beban tersendiri ya, karena jumlahnya yang sedemikian besar ya, apalagi tahun ini secara total itu mencapai hampir 500 triliun bahkan ya. Namun demikian ini tidak berkorelasi positif dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi bansosnya selalu besar, namun tidak ada akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi kita selalu stagnan ya di angka 5%-an. Nah, ini yang jadi pertanyaan, efektivitas bansos selama ini. Pada tahun 2024, alokasi dana bantuan sosial naik 20 triliun rupiah menjadi 496 triliun rupiah. Angka ini memecahkan rekor tertinggi pembagian bantuan sosial dari negara sepanjang masa. Bahkan angkanya nyaris sama dengan total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 senilai 498 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.